Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Matthias Lappalainen melawan LP Sengtu. Permainan ini terjadi pada 18 September 2009. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Lappalainen sebagai putih dan Sengtu memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda F6. Ya, ini adalah pembukaan Petrov defense. Lappalainen masih memilih variasi klasik, yaitu kuda memakan pion, dan setelah pion D6 menyerang kuda, kuda kembali mundur ke F3. Oke, sekarang giliran Sengtu yang memakan pion. Bukan D3 lagi ya, tapi pion D4 agar tidak mengganggu gajah pada nantinya. Ya, tapi balasnya pun juga masih sama lagi, pion ke D5. Baiklah, sekarang gajah dikeluarkan ke D3 untuk menekan kuda. Respon hitam masih sama lagi, yaitu gajah ke D6. Lalu setelah Lappalainen memilih rokade pendek, Seng masih sama juga dengan rokade pendek. Oke, setelah benteng ke E1, kuda juga kembali ke F6. Dan sekarang ada tekanan pertama dari gajah ke G5, memaku kuda pada menteri. Kali ini jalur yang normal aja, kuda B ke D7. Dan sekarang gerakan pemacu yaitu pion ke C4 menawarkan pertukaran pion. Ya, Seng langsung menerima tawaran. Dan setelah gajah memakan balik, benteng juga digeser ke E8. Tapi di sini hitam juga harus berhati-hati ya, karena gerakan benteng ini ngebuat kelemahan pada pion F7. Ya, inilah yang langsung dimanfaatkan oleh Lappalainen dengan kuda ke E5 mengancam pion F7 tapi juga menawarkan pertukaran. Baiklah, kali ini Seng menolak tawaran dan melindungi pion dengan benteng ke E7. Oke, dilanjut kuda yang naik ke C3 yang tentunya dengan tujuan ke D5 ya. Nah, di sini Seng mengusir gajah dengan pion H6 terlebih dahulu. Dan pembukaan yang terlihat membosankan tadi langsung berubah setelah Lappalainen tetap fokus dengan kuda D5 mengorbankan gajah kawan-kawan. Ya, di partai aslinya Seng menerima pengorbanan dan memakan gajah. Tapi saya ingin ajak kalian dulu untuk melihat variasi lain, yaitu jika kuda memakan kuda terlebih dahulu kan kawan. Karena ini bukan makan balik, tapi kuda makan F7 menyerang menteri. Dan jujur aja, ini ada banyak sekali variasi kan kawan. Dan saya akan taruh analisisnya di kolom deskripsi aja biar nggak makan waktu. Ya, tapi jika raja makan kuda, gajah makan benteng mengancam menteri. Jika makan dengan gajah, menteri ke H5. Atau jika menteri lari pun, baru gajah makan kuda skak, paksa raja ke G6, menteri ke C2 skak, paksa lagi raja ke H5, lalu gajah ke F3 skakma. Perlu diingat ya, ini hanya salah satu variasi yang bisa terjadi, dan masih banyak variasi gila yang masih memungkinkan. Ya, tapi oke, kita kembali ke permainan. Dan udah saya katakan tadi, Seng memilih menerima pengorbanan gajah. Lalu lanjutannya adalah kuda makan benteng skak. Dan setelah gajah makan kembali, baru kuda makan pion di F7. Kalian bisa lihat sendiri, kuda ini menimbulkan masalah yang serius buat hitam kan? Karena baru di sini aja dia udah punya dua ancaman yang sangat berbahaya, yaitu discover skak dengan gajah dan juga mengancam menteri. Jadi misal menteri E8 akan dibalas dengan kuda D6 skak ster. Ya, oleh karena itu menteri memiliki F8 dan dengan santai kuda balik lagi untuk skak. Kita harus terus kawal ya, karena raja 8 masih skak ster. Di sini raja ke H7 dan akhirnya menteri juga bisa ikut menyerang ke C2 skak. Raja 6 skak mat atau menutup dengan pion yang jelas akan dimakan dengan menteri dan itu akan membentuk pola skak mat. Jadi akhirnya Seng memilih pasrah ke H8 dan mengizinkan kuda untuk kembali beraksi.
Ya, dengan senang hati kuda G6 skak star, langkah paksa raja balik lagi. Akhirnya kuda bisa memakan menteri sekaligus double skak. Ini mungkin saatnya hitam untuk menyerah ya, karena sekali lagi Raja H6 masih skak mat. Namun dia masih melanjutkan permainan dengan Raja ke H8, dan pola skak mat adalah serangan mutlak kawan-kawan. Menteri pergi ke H7 skak ruban menteri guys. Dan karena masih ada kuda yang bisa memakan menteri, jadi kuda ini lagi yang menyelesaikan misi terakhirnya ke G6 skak mat. Ya, skak mat yang sangat epic. Kita bisa lihat sendiri betapa brutalnya serangan putih. Dan udah saya katakan, awalnya ini memang membosankan. Tapi dengan satu dobrakan, putih bisa memaksimalkan strateginya dan mengambil keuntungan dari banyaknya variasi yang dimainkan hitam. Ya, tapi mau bagaimanapun ini adalah game yang sangat spektakuler. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.